Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Dharma Bakti Palembang. Kami di sini ingin mempresentasikan salah satu tugas kami, yaitu sejarah peminatan. Mau tahu nggak anggota-anggota kami? Mari simak video ini. Let's go. We are Japanese Gokuri Hurricane Katobio Negasi Ayam. Materi yang akan kita bahas yaitu ada 5, yaitu ada kehidupan bidang sosial, ada kehidupan bidang ekonomi, ada kehidupan bidang budaya, dan kehidupan militer dan pendidikan. Oke, di dalam kehidupan bidang sosial, pemerintah Jepang saat itu memutuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kalian sudah mendengar apa itu Romusa. Sistem kerja yang paling kejam saat menjajah, tapi saat pada awalnya pembentukan Romusa ini dapat bersambutan baik loh bagi Indonesia. Justru banyak bersedia menjadi sukarelawan, namun cuma itu perubahan menjadi kebutuhan Jepang, perperangan menjadi meningkat. Perperangan Romusa menjadi sebuah kehausan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita jadi sengsara. Kalian bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun karena perang dunia Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita bisa di luar negeri, ada yang dikirim di Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja menjadi panjang hari tanpa upahan dan tempat yang layak, dan bahkan tidak pulang lagi ke kampung mereka sendiri. Tujuan dari mereka yaitu Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, serta lapangan untuk di Indonesia. Dampak dari mereka yaitu Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kehidupan di bidang ekonomi. Kehidupan di bidang ekonomi ada apa saja sih? Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang. 1. Adanya penyitaan aset-aset ekonomi yang penting atau aset yang ditinggalkan kolonial Belanda disita dan menjadi pemilik Jepang seperti perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, dan telekomunikasi. 2. Kebijakan self-sufficiency dijalankan dengan melakukan autarki. Apa sih autarki itu? Autarki yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah yang berupa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. 3. Jepang mendirikan Kumiai. Kumiai yaitu koperasi yang bertujuan dengan bersama dan juga memperkenalkan sistem bagi pertanian yang disebut land system, yaitu sistem pengaturan cocok tanam secara efisien untuk meningkatkan produksi pangan. Seperti gambar di samping, yaitu koperasi yang berisi anggotanya. 4. Yaitu melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi atau pelatihan penduduk. Jepang melakukan sistem pengawasan yang ketat. Dengan sanksi pelanggaran berat, pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran pada sia-sia penyediaan barang. Dampak di bidang ekonomi. Setelah dijelaskan di bidang ekonomi, kalian bertanya-tanya nggak sih apa saja dampak dari kebijakan ekonomi Jepang terhadap Indonesia? Nah, saya akan menjelaskan ada 2 gambar. Contoh, yaitu dia orang kekurangan gizi. Nah, kenapa sih mereka bisa kekurangan gizi? Nah, saya akan menjelaskan di sini dampak kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia itu kan menimbulkan dampak yang menyengsarakan rakyat, banyak bahan pertanian yang terbang kalau akibat kebijakan difokuskan ekonomi dan industri perang. Selain itu, sebagian besar diserahkan kepada pemerintah. Kondisi ini disebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan, serta kemiskinan meningkatkan drastis. Nah, karena itu rakyat semakin sulit, daerah kerja menurun, kekurangan pangan gizi rendah. Wabah penyakit dan wabah melanda hampir di setiap desa, kemudian
kemudian peraturannya yang diterapkan Jepang mengakibatkan kemiskinan para pakaian rakyat compang-camping. Ada yang terbuat dari karung goni yang menyebabkan gatal-gatal, bahkan tidak sedikit hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup badan. Di desa-desa, kekurangan tenaga produktif karena para pemuda pribumi dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai romusa di kota besar karena kemiskinan semakin tinggi dengan meningkatkan jumlah gelandangan. Kondisi perekonomian negara mengalami populasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Barang-barang keperluan hidup beredaran dalam jumlah sedikit sehingga didapat dan sangat mahal harganya. Sekian. Kehidupan bidang budaya. Pemerintah Jepang menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari terbit ke rakyat Indonesia. Kaisar juga disebut memiliki tempat tertinggi dan diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Pemerintahan Jepang juga mendidik pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunke Shidoso. Digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan para seniman agar karyanya tidak melintang dengan kepentingannya. Dan ini ada pusat Kirimen Bunke Shidoso. Kehidupan di bidang militer. Nah, kita lanjut yang keempat ya. Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat untuk bisa melawan perang Pasifik. Melawan sekutu alasannya karena Jepang membutuhkan pasukan yang bisa memenangkan perang tersebut dengan membujuk masyarakat Indonesia untuk bisa berpihak kepada masyarakat Jepang. Pada akhirnya, pembentukan organisasi semi militer diantaranya Seimondan, Keibodan, Hasbullah. Organisasi ini pun dilatih semina rupa untuk bisa menggunakan senjata baris membaris. Organisasi ini berkembang pada saat Pri perubahan situasi Indonesia. Mula-mula, pengubahan menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, serta Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini ada foto-foto organisasi semi-militer. Kehidupan di bidang pendidikan. Pendidikan di masa Jepang jauh lebih buruk ketika Indonesia masih bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah peraturan Jepang. Akibat masyarakat harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak turut untuk membantu memenuhi kebutuhan Jepang pada tahun ajaran 1940 sampai 1941. Atau Indonesia masih dijajah Belanda. Jumlah sekolah dasar ada 17.848. Namun saat pertempuran Jepang menjadi 16.609. Selain itu, sejak pendudukan Jepang berubah, kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah seperti bahasa Indonesia menjadi bahasa Belanda. Kedua sistem pendidikan diintegrasikan yang belum berlaku di area Belanda dihapuskan di masa pendudukan Jepang. Mendidik dasar jumlah ada satu sekolah dasar selama 6 tahun. Di sini ada foto-fotonya. Di situ ada guru yang sedang mengajar upacara dan menulis